Di balik megahnya gedung pencakar langit kota Jakarta, tersimpan sebuah kisah yang tak pernah terbayangkan. Seorang wanita, berdiri gagah di puncak kekuasaan, cantik, cerdas, dan ditakuti banyak orang. Tapi siapa sangka, hatinya perlahan luluh oleh sosok sederhana yang tak pernah dianggap ada. Dialah Raka, seorang office boy biasa, yang hidupnya diwarnai luka, hinaan, dan ketidakadilan. Namun di balik kesederhanaannya, tersembunyi ketulusan yang mampu meruntuhkan tembok kebekuan hati seorang CEO. Tapi kisah mereka tak pernah berjalan mulus. Satu kejadian tragis di malam hujan deras, mengubah segalanya. Fitnah, pengkhianatan, dan cinta yang diuji di atas penderitaan. Apa sebenarnya yang terjadi di balik kisah kelam itu? Teman-teman semuanya, sebelum melanjutkan cerita ini, mari tuliskan di kolom komentar dari mana teman-teman menonton cerita ini. Like dan subscribe ke channel ini. Semoga yang subscribe channel Hikmah Narasi, kami doakan diluaskan rizkinya, disehatkan badannya. Amin. Sekarang kita masuk ke dalam ceritanya. Pagi itu, Jakarta diselimuti kabut tipis. Udara dingin menyelimuti jalanan yang mulai ramai oleh deru kendaraan. Di sebuah gedung pencakar langit milik Arkana Group, aktivitas pegawai sudah dimulai sejak matahari baru saja menampakkan sinarnya. Di lantai bawah, seorang pria muda dengan kemeja lusuh dan sepatu yang mulai usang tampak sibuk membersihkan lantai. Namanya Raka. Usianya 26 tahun. Tubuhnya tinggi namun kurus, kulitnya coklat, dan wajahnya menyimpan keteduhan yang jarang ditemukan di hiruk-pikuk kota. Raka bekerja sebagai office boy di perusahaan itu. Pekerjaan yang bagi banyak orang mungkin dianggap sepele. Tapi bagi Raka, pekerjaan ini adalah jalan hidup yang harus ia jalani demi membiayai ibunya yang sakit di kampung. Setiap pagi, Raka selalu datang lebih awal. Menyapu lorong, mengepel lantai, menyusun air mineral di meja rapat, hingga memastikan ruang meeting bersih dan rapi sebelum para petinggi datang. Hari itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di lift menuju lantai 32, lantai eksekutif Arkana Group, seorang wanita dengan balutan blazer hitam elegan masuk. Matanya tajam, rambut hitam legam tergerai rapi. Setiap langkahnya mengundang pandangan hormat dan takut dari para karyawan. Itulah Nadira Arkananta, CEO muda Arkana Group. Wanita berusia 30 tahun itu dikenal sebagai sosok dingin dan tak tersentuh. Hampir tak ada yang berani menatap matanya langsung, kecuali mereka yang sudah sangat dekat atau punya urusan penting dengannya. Raka yang saat itu sedang membawa tumpukan dokumen ke ruang arsip tanpa sengaja berpapasan dengannya di depan lift. Karena buru-buru, salah satu map di tangan Raka terjatuh tepat di depan kaki Nadira. Dek! Seluruh karyawan yang berada di lobi lantai dasar terdiam. Suasana mendadak hening. Raka menunduk dalam, wajahnya pucat. Ia buru-buru memungut map yang terjatuh. Maaf, Bu. Ucap Raka pelan, tanpa berani menatap Nadira. Nadira hanya melirik sekilas. Wajahnya tetap datar, tanpa ekspresi. Lain kali hati-hati, ucapnya singkat, lalu melangkah masuk ke lift yang segera tertutup. Suasana lobi kembali normal, tapi jantung Raka masih berdegup kencang. Itu pertama kalinya ia bicara langsung dengan sang CEO. Meski hanya 2 kata, tanpa disadari siapapun, di balik kaca lift, Nadira sempat melirik ke arah Raka yang kembali membereskan map di tangannya. Tatapan itu cepat berlalu, tapi entah kenapa ada sesuatu yang berbeda dalam benak Nadira pagi itu. Hari berganti siang. Raka kembali sibuk membersihkan ruang rapat utama setelah meeting direksi selesai. Aroma parfum mahal masih tertinggal di ruangan itu. Saat sedang membereskan gelas bekas minum di meja, Raka mendapati sebuah kalung kecil tertinggal di bawah kursi. Sebuah liontin berbentuk huruf N yang tampak sangat berharga. Raka memegangnya hati-hati. Ia tahu betul siapa pemiliknya. Tanpa pikir panjang, ia segera menuju meja resepsionis lantai eksekutif, menyerahkan kalung itu. Ini, punyanya Bu Nadira, sepertinya tertinggal di ruang meeting, ucap Raka sambil menunduk. Resepsionis itu tampak terkejut. Mas Raka, kamu nemu ini di mana? Di bawah kursi, Bu. Resepsionis itu mengangguk, lalu menghubungi sekretaris Nadira. Dalam hitungan menit, Nadira sendiri datang ke meja resepsionis. Semua karyawan yang ada di sana langsung berdiri. Nadira mengambil kalung itu, lalu menatap Raka.
Kamu yang menemukan ini? Tanyanya. Raka menunduk. Iya, Bu. Sejenak suasana hening. Nadira menatap pria itu dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada ketulusan di wajah Raka yang belum pernah ia lihat di antara orang-orang sekitarnya. Terima kasih, ucap Nadira singkat, namun dengan nada lebih hangat dari biasanya. Tanpa menunggu jawaban, Nadira berbalik, meninggalkan mereka semua dalam diam. Raka hanya bisa menatap punggung sang CEO yang perlahan menghilang di balik pintu ruangannya. Hari itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Malamnya, di kontrakan sederhana di pinggiran Jakarta, Raka menatap layar ponsel bututnya. Ia membuka pesan dari adiknya di kampung yang memberitahu kondisi ibu mereka mulai memburuk. Raka menghela napas panjang. Ia menatap langit-langit kamar yang catnya mulai terkelupas. "Aloh, beri jalan untuk keluargamu," bisiknya lirih. Tanpa Raka sadari, di tempat berbeda, Nadira duduk di depan jendela apartemennya yang mewah. Ia memandangi kalung huruf N di tangannya. Entah kenapa, wajah office boy yang tadi siang mengembalikannya terus terlintas di benaknya. Bukan karena kejadian itu besar, tapi karena ekspresi jujur dan tatapan mata yang benar-benar tulus. Sesuatu yang sudah lama tak ia lihat dari siapapun. Nadira mencoba mengabaikannya. Ia menggeleng pelan, lalu kembali memfokuskan diri ke laptop, menyusun laporan keuangan yang harus diserahkan besok pagi. Namun, malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Nadira merasa ada sesuatu yang menggugah hatinya. Dan semua berawal dari seorang office boy bernama Raka. Hujan deras mengguyur Jakarta sejak sore. Jalanan macet parah. Lampu-lampu kendaraan menyala membentuk garis-garis cahaya di sepanjang jalan. Suasana kantor Arkana Group mulai sepi. Satu persatu karyawan sudah pulang sejak maghrib. Di lantai bawah gedung, Raka masih sibuk menyelesaikan pekerjaannya. Meja-meja telah dibersihkan, lantai sudah dipel, sampah diangkat, dan semua peralatan disimpan rapi. Raka melirik jam tangan murah di pergelangan kirinya. Hampir pukul 9 malam. Ia tahu bus terakhir menuju kontrakan kecilnya di pinggiran kota akan segera lewat. Ia segera meraih jaket lusuh, menyandang tas kainnya, lalu berlari kecil keluar gedung. Di depan gedung, hujan masih belum reda. Petir sesekali menyambar langit gelap. Raka menghela napas. Ia membuka payung kecil yang selalu ia bawa di dalam tas. Saat hendak beranjak, matanya menangkap sosok wanita berdiri sendirian di pinggir lobi. Nadira. Wanita itu tampak menatap hujan lebat di depannya. Di tangan kanannya, sebuah ponsel menyala. Ia tampak gelisah, memandang jalanan yang padat, lalu kembali menunduk pada ponselnya. Raka ragu sejenak. Semua sopir eksekutif sudah pulang. Mungkin Nadira sedang menunggu mobil jemputan. Tapi entah kenapa, Raka merasa ada yang tidak biasa malam itu. Ia memberanikan diri mendekat. "Bu, Nadira." Nadira menoleh. Wajahnya masih dingin, tapi ada sedikit kelelahan yang mulai tampak. "Iya," jawabnya datar. "Maaf, Bu, kalau boleh tahu, Ibu nunggu jemputan?" tanya Raka pelan. Nadira menghela napas. "Mobilmu mogok. Sopirmu lagi cari taksi, tapi jalanan macet semua." Raka menatap langit. Hujan belum juga reda. "Ibu, pakai payungmu aja dulu, Bu. Mu bisa antar sampai mobil atau taksi lewat," ucap Raka, menyodorkan payung kecilnya. Nadira memandang payung itu. Ukurannya kecil, jelas tidak cukup menutupi 2 orang. "Kamu yakin? Nanti kamu basah." Raka tersenyum. "Gak apa-apa, Bu. Badanmu udah biasa kehujanan." Sekilas, ada sesuatu yang membuat Nadira terdiam. Ia menerima payung itu. "Ya udah, kamu pegang payungnya." Raka segera memegang gagang payung dan memayungi Nadira. Hujan deras mengguyur keduanya. Raka rela setengah tubuhnya basah, sementara berusaha menjaga Nadira tetap kering. Keduanya berjalan perlahan menyusuri trotoar depan gedung. Beberapa taksi penuh melintas, mobil pribadi juga berlalu tanpa henti. Nadira sesekali menoleh ke arah Raka yang tetap tersenyum meski sebagian tubuhnya kuyup. "Kenapa kamu baik banget sama Mu?" tanya Nadira tiba-tiba. Raka terkejut. Ia sempat berhenti sejenak. "Karena, bagimu, kebaikan itu gak pandang siapa yang nerima, Bu. Selama bisa bantu, ya Mu bantu."
Nadira menatapnya dalam. Bukan kalimat puitis, bukan rayuan basa-basi. Ucapan itu sederhana, tapi entah kenapa membuat dadanya sedikit hangat. Akhirnya, sebuah mobil dinas perusahaan berhenti di pinggir jalan. Sopir Nadira keluar dari dalam mobil, wajahnya basah kuyup. "Maaf, Bu, baru bisa nemuin mobil pengganti." Nadira mengangguk. Ia menatap Raka sekali lagi. "Kamu hati-hati pulang." "Ya," ucap Nadira. Raka tersenyum. "Iya, Bu. Semoga Ibu selamat sampai rumah." Nadira masuk ke mobil. Sebelum pintu tertutup, matanya kembali mencari wajah Raka di balik derasnya hujan. Dan saat mobil itu perlahan melaju pergi, Raka berdiri di bawah hujan, menggenggam tas lusuhnya, lalu melangkah kaki menyusuri trotoar, sendirian. Keesokan paginya, di lantai eksekutif, Nadira duduk di ruangannya, memandangi secangkir kopi hangat. Wajah pria itu kembali terlintas di benaknya. Sementara di lantai bawah, Raka tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Menyapu lorong, menyusun air mineral, dan memastikan ruang rapat bersih. Tidak ada yang tahu, di balik aktivitas itu, dua hati mulai saling menyimpan ingatan. Di sore harinya, saat Raka sedang mengepel lantai, seorang staf HRD datang menghampiri. "Mas Raka," Bu Nadira manggil ke ruangannya. Raka membelalakkan mata. Jantungnya berdebar. Ini pertama kalinya ia dipanggil langsung oleh CEO. Sekarang. Raka buru-buru membersihkan diri, mengganti kemeja yang sedikit basah karena keringat, lalu menuju lift eksekutif. Tangannya gemetar menekan tombol lantai 32. Sesampainya di depan pintu, Raka mengatur napas, lalu mengetuk pelan. "Masuk." Raka melangkah pelan. Nadira duduk di belakang meja kerjanya, dikelilingi berkas-berkas laporan. Raka menunduk. "Ada yang bisa mu bantu, Bu?" Nadira menatapnya lama, lalu menyodorkan sebuah kotak kecil. "Ini buat kamu." Raka bingung. "Apa ini, Bu?" "Jaket. Biar kalau hujan kayak kemarin, kamu gak basah kuyup lagi," ucap Nadira. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Raka tertegun. Ia menggeleng pelan. "Wah, mu gak bisa nerima, Bu. Terlalu bagus buatmu." "Tolong, jangan ditolak," ucap Nadira. Kali ini lebih tegas. Mereka saling pandang. Raka akhirnya menerima kotak itu, lalu menunduk dalam. "Terima kasih, Bu. Allah yang bales kebaikan Ibu." Untuk pertama kalinya sejak Raka bekerja di sana, Nadira tersenyum tipis. Dan Raka menyadari, senyum itu adalah senyum paling tulus yang pernah ia lihat di gedung megah itu. Sejak malam hujan itu, perlahan suasana di Arkana Group mulai berubah. Bukan karena aturan baru atau pergantian direksi, tapi karena hubungan aneh antara seorang office boy dan CEO perusahaan yang diam-diam mulai mencuri perhatian. Raka tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia tak pernah mencari perhatian. Namun, beberapa karyawan mulai memperhatikan bahwa Nadira, sang CEO yang selama ini dikenal dingin dan tak peduli pada siapapun, mulai menunjukkan hal-hal kecil yang berbeda setiap kali berurusan dengan Raka. Seperti saat Raka mengantarkan kopi ke ruang rapat, Nadira tak lagi hanya menerima tanpa kata. Kini, wanita itu kerap mengangguk, bahkan sesekali berkata, "Terima kasih." Atau ketika lift terbuka, dan tanpa sengaja mereka berpapasan. Jika dulu Nadira hanya lewat tanpa menoleh, kini setidaknya ada sedikit lirikan. Kadang senyuman tipis yang hanya bisa ditangkap oleh mata orang yang jeli. Tentu saja, hal ini tidak luput dari pengamatan beberapa orang, terutama Reza, kepala divisi keuangan, yang selama ini dikenal dekat dengan Nadira, dan diam-diam menyimpan rasa. Suatu siang, di ruang makan karyawan, Reza duduk bersama beberapa pegawai senior. Kalian sadar gak sih? Bu Nadira kayaknya perhatian banget sama si Raka itu." Bisik Reza sambil menyipitkan mata ke arah pantry. "Serius, Mas? Sama OB?" Tanya salah satu staf HRD, setengah tak percaya. Reza mengangguk. "Gue lihat sendiri. Kemarin dia manggil Raka ke ruangannya. Ngasih jaket segala. Mana pernah Bu Nadira kayak gitu sebelumnya?" Sontak bisik-bisik pun mulai merebak. Isu tentang Raka dan Nadira jadi perbincangan hangat di kalangan karyawan. Ada yang mencibir, ada yang penasaran, ada pula yang sinis. Sementara itu, Nadira sendiri tak ambil pusing.
Ia lebih sibuk dengan urusan perusahaan yang tengah menghadapi tekanan besar dari para investor. Ditambah, sebuah proyek besar bernilai miliaran sedang dalam tahap tender. Di tengah kesibukannya, Nadira mulai merasakan sesuatu yang selama ini tak pernah ia izinkan tumbuh dalam hatinya. Setiap kali melihat Raka, ada perasaan tenang, nyaman, dan entah kenapa, aman. Malam itu, di ruang kerjanya yang sepi, Nadira memandangi laporan tender yang baru saja ia tanda tangani. Di luar, lampu-lampu kota Jakarta berkelip seperti bintang-bintang kecil. Di samping mejanya, secangkir kopi hangat yang biasa diantarkan Raka tadi sore masih mengepulkan asap tipis. Aromanya mengingatkan Nadira pada percakapan singkat mereka tadi siang. Ibu jangan terlalu sering begadang. Kurang tidur gak bagus buat kesehatan. Kalimat sederhana, diucapkan tanpa maksud apapun, tapi berhasil membuat hati Nadira hangat. Sudah berapa lama tidak ada orang yang mengkhawatirkan dirinya sebagai manusia, bukan sebagai CEO. Tanpa sadar, jemari Nadira menggenggam cangkir itu erat. Dadanya berdebar aneh. Di lantai bawah, Raka sedang membereskan pantry. Ia menata cangkir-cangkir yang baru dicuci, menyeka meja, lalu memandang langit malam dari jendela kaca. Entah kenapa, wajah Nadira terus terbayang di benaknya. Bukan karena Nadira adalah bosnya. Bukan karena kecantikan wanita itu. Tapi karena ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Raka tahu diri. Ia sadar batasan dirinya. Seorang office boy dari kampung, dengan kehidupan pas-pasan, tak pantas menyimpan perasaan pada seorang CEO sekelas Nadira. Tapi perasaan itu datang begitu saja. Allah, kalau rasa ini salah, tolong hilangkan, bisik Raka dalam hati. Namun, yang ia rasakan justru semakin kuat. Keesokan paginya, suasana kantor kembali heboh. Seorang investor besar dari luar negeri datang ke kantor Arkana Group. Semua direksi dan kepala divisi sibuk mempersiapkan presentasi. Nadira tampil anggun dalam balutan setelan blazer putih. Aura pemimpinnya terpancar kuat. Semua mata tertuju padanya saat ia memimpin rapat penting itu. Di tengah kesibukan itu, tanpa diduga, seorang klien lokal yang selama ini dikenal sombong dan kurang ajar, tiba-tiba bicara kasar kepada Nadira di ruang rapat. Kalau perusahaan kalian gak bisa kasih harga yang gue mau, jangan sok jual mahal. Jangan mentang-mentang kamu cewek, terus ngerasa bisa seenaknya atur deal, ya. Suasana ruang rapat seketika tegang. Semua orang terdiam. Tak ada yang berani bicara. Nadira tetap tenang, tapi wajahnya sedikit memerah menahan emosi. Di luar ruang rapat, Raka yang kebetulan sedang membersihkan meja mendengar ucapan itu. Tanpa pikir panjang, ia mendorong pintu masuk. Pak, tolong jaga kata-katanya, ucap Raka lantang. Semua mata langsung menoleh. Klien itu melotot. Kamu siapa? OB sok ngatur. Raka maju satu langkah. Di sini, gak ada yang berhak ngerendahin orang lain, Pak. Mau jabatan apapun, mau OB, mau CEO, semua manusia berhak dihargai. Hening. Semua orang tertegun. Bahkan Nadira sendiri terpaku. Reza yang duduk di sudut ruangan berusaha menahan amarah. Baginya, Raka sudah kelewatan. Klien itu geram, berdiri dengan muka merah. Dasar gak tahu diri. Ia hendak mendorong Raka, tapi Nadira cepat-cepat berdiri. Pak Johan, cukup. Kalau Bapak gak terima cara kerja kami, pintu keluar ada di sana. Pak Johan masih ingin membalas, tapi melihat tatapan tegas Nadira, ia menggeram kesal, lalu pergi meninggalkan ruangan dengan wajah merah padam. Suasana kembali hening. Nadira menatap Raka. Pria itu menunduk, wajahnya sedikit pucat. Maaf, Bu, mu gak tahan lihat orang kayak gitu, ucap Raka pelan. Untuk pertama kalinya, di depan para direksi dan kepala divisi, Nadira tersenyum lebar. Terima kasih, Raka, ucapnya tulus. Sorot mata Nadira penuh penghargaan. Dan saat itu, tak ada satupun orang di ruangan itu yang berani membantah. Di dalam hati Nadira, ia tahu, pria sederhana itu telah berhasil menyentuh bagian hatinya yang selama ini terkunci rapat. Sejak kejadian di ruang rapat itu, hubungan antara Nadira dan Raka tak bisa lagi disembunyikan. Bukan karena keduanya terang-terangan menunjukkan, tapi karena sorot mata dan sikap mereka yang tak lagi bisa berbohong. Setiap kali Raka lewat,
Nadira seperti tak bisa menahan untuk tidak menoleh. Setiap kali Nadira berbicara, Raka tanpa sadar selalu menaruh perhatian lebih, seolah tak ingin ada satu kata pun yang terlewat. Isu di kantor semakin panas. Desas-desus mulai menyebar. Beberapa karyawan mulai berani berspekulasi. Ada yang sinis, ada yang iri, ada pula yang memanfaatkan situasi. Reza, yang sejak awal merasa posisinya sebagai orang kepercayaan Nadira tergeser, mulai menyusun rencana. Ia tak terima. Baginya, seorang OB tak pantas mendekati Nadira, apalagi sampai punya hubungan khusus. Sore itu, di sebuah kafe dekat kantor, Reza bertemu dengan Vina, sekretaris direksi yang terkenal usil dan senang bergosip. Gimana, Vin? Kamu deket sama Nadira kan? Cari tahu dong, seberapa deket dia sama si Raka itu. Ucap Reza sambil menyeruput kopinya. Vina tersenyum licik. Udah lama gue curiga. Mas, tiap pagi tuh Raka suka nganterin kopi ke ruangannya Nadira langsung. Gak lewat gue. Kadang sampai lama di dalam. Reza mengepalkan tangan. Bagus. Lo intip aja terus. Gue pengen tahu seberapa jauh mereka main. Vina mengangguk setuju. Di sisi lain, Nadira makin tak bisa menyembunyikan perasaannya. Setiap malam, pikirannya dipenuhi bayangan pria sederhana itu. Ketika sendirian di ruang kerja, Nadira sering memandangi jaket yang dulu pernah ia berikan pada Raka, kini tergantung di balik pintu. Rasa nyaman itu makin sulit dibendung. Nadira yang selama ini hidup dikelilingi orang-orang yang hanya melihatnya sebagai CEO, kini menemukan satu orang yang melihatnya sebagai manusia biasa. Suatu malam, seusai rapat yang melelahkan, Nadira duduk sendirian di balkon kantor lantai 32. Langit gelap, lampu kota berkerlip di kejauhan. Angin malam berhembus pelan. Tiba-tiba, pintu balkon terbuka. Raka muncul, membawa secangkir teh hangat. Maaf, Bu, mu kira ibu udah pulang. Ucap Raka, sedikit gugup. Nadira menoleh. Tersenyum. Belum. Lagi pengen duduk di sini. Raka meletakkan cangkir di meja kecil. Ini, teh hangat. Biar gak masuk angin. Terima kasih. Jawab Nadira pelan. Keduanya terdiam. Hanya suara angin dan dengung kendaraan dari kejauhan yang terdengar. Mu boleh duduk, Bu? Tanya Raka, ragu-ragu. Nadira mengangguk. Duduk aja. Raka duduk di bangku seberang. Sekilas, mata mereka bertemu. Nadira menarik napas dalam. Kamu pernah mikir, kenapa hidup sering gak adil? Tanya Nadira tiba-tiba. Raka tersenyum tipis. Sering, Bu. Tapi mu percaya, Allah selalu punya alasan di balik ketidakadilan yang kita rasa. Nadira menatap pria itu lama. Kamu gak takut orang-orang ngomongin soal kita? Raka menunduk. Takut, Bu. Tapi selama mu gak ngelakuin hal buruk, mu gak peduli omongan orang. Hati Nadira bergetar. Ia sadar, selama ini ia terlalu sibuk menjaga image, sibuk membangun tembok tinggi agar tak ada yang bisa menyentuh hatinya. Tapi pria ini berhasil menembusnya. Nadira menggenggam cangkirnya erat. Raka, kalau seandainya mu jatuh cinta sama kamu bakal gimana? Bisik Nadira. Raka terkejut. Dadanya berdegup kencang. Bu, mu ini cuma OB. Mu gak pantas. Suara Raka gemetar. Nadira menatapnya dalam. Perasaan itu gak kenal jabatan. Raka. Mata Raka mulai berkaca-kaca. Perasaan yang selama ini ia simpan rapat-rapat, kini dipaksa keluar. Mu juga suka sama ibu. Ucap Raka pelan. Angin malam seolah berhenti. Dunia seakan berhenti bergerak sesaat. Keduanya saling menatap, menukar rasa yang selama ini terpendam. Tanpa kata, tanpa sentuhan. Hanya tatapan dan hati yang bicara. Namun, di balik pintu balkon, Vina berdiri mengintip. Senyum licik terukir di wajahnya. Gue dapet lo, Raka, bisik Vina. Keesokan harinya, foto Raka dan Nadira di balkon tersebar di grup karyawan. Suasana kantor mendadak gempar. Isu berkembang liar. Ada yang bilang Nadira pakai Raka buat pelampiasan. Ada yang bilang Raka sengaja manfaatin Nadira biar naik jabatan. Reza yang jadi biang kerok isu itu, tertawa puas di ruangannya. Di ruang kerjanya, Nadira duduk dengan wajah kusut. Tangannya gemetar memegang ponsel.
Raka pun dipanggil ke ruang HRD. Ia dimintai keterangan. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Di luar, para karyawan berbisik-bisik. Ada yang sinis, ada yang mencemooh, ada yang kasihan. Situasi makin panas. Pihak direksi mendesak Nadira untuk memberi sanksi tegas. Nama baik perusahaan jadi taruhan. Malam itu, Nadira duduk sendirian di ruangannya. Matanya sembab, hatinya hancur. Tiba-tiba, pintu diketuk. Raka muncul dengan wajah lesu. "Ibu," suara Raka pelan. Nadira menahan air matanya. "Kamu harus pergi, Raka." Raka tercekat. "Bu, mu gak pernah macem-macem. Mu sayang sama ibu. Tapi kalau mu pergi itu yang terbaik." Nadira menutup matanya, menahan perih. "Mu jangan khawatir. Hatimu gak akan berubah. Mau kamu di sini, mau kamu di mana, rasa ini tetap buat kamu." Air mata Nadira jatuh. "Mu juga, Bu." Keduanya terdiam, membiarkan keheningan jadi saksi. Di luar, hujan kembali turun. Seolah Allah mengerti perasaan dua manusia itu. Dan di sudut ruang, jaket lusuh pemberian Nadira masih tergantung, seakan menyimpan kisah yang belum selesai. Hujan malam itu turun deras, membasahi seluruh sudut kota Jakarta. Kilatan petir sesekali menyambar langit gelap, seakan turut menyuarakan kegelisahan hati dua manusia yang tengah berperang dengan perasaan dan kenyataan. Raka berdiri di depan gerbang Arkana Group. Tangannya menggenggam plastik hitam berisi jaket lusuh yang pernah Nadira berikan. Hatinya berat. Besok pagi, ia resmi mengundurkan diri. Di lantai 32, Nadira menatap layar laptop tanpa benar-benar membaca. Matanya sembab, kepalanya berat, tapi ia tak peduli. Keputusan direksi sudah jelas. Nama baik perusahaan harus dijaga. Dan hubungan dirinya dengan seorang office boy dianggap aib. Telepon genggam di meja terus bergetar. Pesan demi pesan masuk. Reza, HRD, bahkan pemegang saham utama mendesaknya. "Segera keluarkan surat keputusan pemecatan Raka. Jangan beri celah isu ini makin liar." Nadira memejamkan mata. Dadanya sesak. Air matanya mengalir. "Allah, kuatkan hati ini," bisiknya. Malam semakin larut. Lampu-lampu kantor mulai padam. Tinggal beberapa ruangan yang masih terang. Raka masih berdiri di depan gerbang. Hujan mengguyur tubuhnya. Jaket pemberian Nadira yang ia genggam kini basah kuyup. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Nadira muncul dengan payung transparan. Wajahnya sayu, matanya sembab. "Kamu ngapain di sini, Kak?" Suaranya nyaris hilang tertelan suara hujan. Raka menunduk. "Mu, cuma pengen pamit." Nadira menghela napas. Ia menatap pria itu, mencoba menahan tangis. "Kenapa gak pulang aja? Besok baru ketemu." Raka menggigit bibir. "Mu, gak bisa ninggalin gitu aja, Bu." Keduanya terdiam. Hanya suara hujan yang memisahkan. "Mu tahu, Bu, mu ini siapa? OB kampung, gak sekolah tinggi. Mu gak pantas buat ibu. Tapi rasa ini, gak pernah mu rencanain." Suara Raka bergetar. Nadira menatap pria itu dengan mata basah. "Kamu gak salah, Kak. Dunia aja yang terlalu sempit buat ngerti perasaan manusia." Raka menggeleng. "Mu gak mau jadi beban buat ibu. Mu udah siap mundur." Nadira terisak. Air matanya jatuh, bercampur air hujan. "Kenapa kita harus kalah sama omongan orang? Mu cuma gak mau lihat ibu disudutin. Mu gak mau lihat orang hina ibu gara-gara mu." Sejenak, keduanya saling menatap. Di bawah hujan malam itu, segala rasa tumpah. Mu sayang sama ibu. Tapi mungkin Allah lebih sayang sama kita, Kak. Mungkin kita memang ditakdirin ketemu, bukan buat saling memiliki, tapi buat saling nyembuhin, bisik Nadira. Raka tersenyum getir. "Mu juga sayang sama ibu. Selamanya." Nadira melangkah maju, memeluk Raka erat di bawah hujan. Bukan pelukan sepasang kekasih, tapi pelukan dua hati yang saling menyembuhkan luka. "Kak, jaga diri kamu baik-baik," bisik Nadira di pelukan Raka. "Mu pamit, Bu." Raka melepas pelukan itu pelan.
Ia menyerahkan jaket lusuh itu ke tangan Nadira. Titip. Buat kenangan. Nadira menggenggam jaket itu erat. Air matanya tak henti mengalir. Raka melangkah pergi, membelakangi Arkana Group. Setiap langkahnya terasa berat. Tapi ia tahu, cinta kadang bukan tentang memiliki, tapi tentang bagaimana menjaga nama baik orang yang kita sayangi. Nadira berdiri di sana, memandangi punggung pria itu hingga hilang di telan hujan malam. Di balik jendela lantai 2, Reza yang mengintip kejadian itu, tak bisa berkata apa-apa. Ada perasaan aneh di hatinya. Rasa bersalah, mungkin, atau iri, karena pria sederhana itu mampu menembus hati wanita yang selama ini ia dambakan. Esok harinya, di ruang rapat direksi, Nadira berdiri tegar. Mengenai kasus kemarin, saya ambil alih tanggung jawab. Dan keputusan saya, Raka sudah mengundurkan diri. Tapi mulai hari ini, Arkana Group wajib menegakkan aturan. Gak ada yang boleh merendahkan siapapun di sini. OB, staf, direksi, semua setara sebagai manusia. Para direksi diam, tak berani menentang. Nadira keluar ruangan dengan kepala tegak. Di dalam hatinya, ada luka, tapi juga ada ketenangan. Ia telah mempertahankan harga diri dan cinta tanpa harus mengorbankan keduanya. 3 bulan berlalu. Suatu sore, di sebuah desa kecil di pinggiran Bogor, seorang pria sederhana membuka kedai kopi kecil. Namanya, Kopi Pelipur Rasa. Di dinding kedai, tergantung sebuah jaket lusuh dalam bingkai kaca. Di bawahnya tertulis, "Terima kasih untuk hati yang pernah menguatkan." Pria itu tersenyum, menatap langit senja. Hatinya tenang. Di sudut Jakarta, seorang wanita CEO berdiri di balkon apartemen, menatap matahari terbenam. Di tangannya, secangkir kopi hangat. Wajahnya sendu, tapi damai. Di dunia ini, tak semua cinta harus memiliki. Tapi setiap hati punya hak untuk merasakan rasa yang utuh, meski sebentar. Karena cinta sejati, tetap berdiri di atas badai.